Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pusaran misteri? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membawakan lanjutan kisah horor misteri dengan judul Ngunduh Jiwo, bagian kedua yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silakan kunjungi akun Twitter penulis yang sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Ngunduh Jiwo Part 2 by Restu Wiraatmaja. 7 hari sebelum pesta, wanita itu menangis sembari kedua tangannya menggaruk-garuk bagian bawah kemaluannya. Lalu, bersamaan dengan itu, muncul cairan yang menetes secara perlahan. Semerbak bau busuk mulai tercium. Pak Sumardi segera menarik tangan istrinya. Akan tetapi, Ibu Sumi hanya terdiam sembari menatap sosok wanita pengantin yang baru saja ia mandikan tadi pagi. "Nduk, ayo, mulai nang alamu. Nak, ayo, pulang ke alammu." Akan tetapi, sosok pengantin tersebut justru marah. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya dan menekuknya hingga terbalik. Suara hentakan tulang terdengar jelas. Pak Sumardi sudah tidak tahan. Ia kemudian menggapai gagang pintu dan menutup ruangan tersebut rapat-rapat. Ibu Sumi menangis saat dirinya mengetahui ada sesuatu yang memang sudah terjadi kepada arwah pengantin tersebut. Bagi orang-orang yang memang dikhususkan untuk bisa merasakan luapan emosi arwah, Ibu Sumi dan Pak Sumardi kerap kali mendapatkan hal-hal istimewa dari jenazah-jenazah yang sering ia mandikan. Salah satunya adalah jika ada jenazah yang meninggal dengan keadaan yang tidak wajar. Arwah dari jenazah tersebut akan hadir di malam hari saat di mana dirinya dimakamkan. Lalu biasanya arwah dari jenazah tersebut akan meluapkan emosinya di hadapan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Mereka muncul dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk dengan raut wajah yang seram, marah, penuh dengan kekesalan. Ada juga yang muncul dengan tangisan atau bentukan lainnya seperti sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa inilah yang terkadang mengganggu Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Ia bahkan harus rela menahan rasa sakit yang dirasakan oleh arwah tersebut untuk nantinya akan mereka berdua sampaikan terkait penyebab kematian dari jenazah tersebut. Dan sesuatu yang tidak biasa itu disebut dengan teror sepanjang hari. Jawa Tengah, 1 tahun setelah kejadian tersebut. 7 hari sebelum pesta pernikahan. Duh, ayo tenan kowe Din. Duh, cantik sekali kamu Din, ucap Bi Imah selaku orang yang biasa merias pengantin. Dini Puspitasari namanya.
Dia adalah seorang wanita yang sudah menginjak usia matang untuk melanjutkan kehidupannya ke jenjang selanjutnya. Dipersunting oleh pria kaya asal desa sebelah. Dini sangat bangga. Ia bahkan terus-menerus mendatangi Bi Imah, perias pengantin milik pribadi keluarga suaminya. Dini semakin yakin jika di hari pernikahannya dia akan mendapatkan kecantikan yang membuat orang-orang terpesona, khususnya keluarga suaminya. Setelah Dini berkunjung ke rumah Bu Imah, sang calon suami yang bernama Bagus Pramulyo Hantoro biasanya sudah menunggu di depan rumah Bi Imah dengan mobil berjenis Toyota Corolla Cross berwarna putih. Sembari mengepus rokok kreteknya, Bagus sedang menikmati hari-hari menuju pernikahan antara dirinya dengan wanita yang dicintainya, yaitu Dini Puspitasari. Tidak berselang lama, wanita yang ditungguinya keluar dari rumah. Seperti biasa, Dini menyalami tangan Bi Imah dan mencium kedua pipinya dengan pipi. Duk, jangan lupa, ini sisirnya sama melatinya. Kalau bisa, kamu makan melati ini di 7 hari sebelum pesta pernikahan kamu. Oh iya, satu lagi. Sisir ini hanya boleh kamu sisir di pagi hari, siang, dan sore. Jangan sekali-kali kamu pakai untuk menyisir rambut di malam hari. Jelas Bi Imah. Loh Bi, emangnya kenapa? Tanya Dini. Ketika mereka berdua sedang asik-asiknya berbincang terkait hal-hal yang aneh yang tidak boleh dilakukan di malam hari, tiba-tiba seorang wanita muda dengan umur sudah memasuki kepala 2 langsung mengagetkan Bi Imah dan juga Dini. Nanti demi mantennya dateng, ucap Cici, anak tunggal dari Bi Imah yang kadang sering membantu Bi Imah untuk merias pengantin. Dini dan Bi Imah langsung terkejut saat dikagetkan oleh Cici. Namun tidak berselang lama, mereka berdua tertawa kembali. Mereka semua seperti layaknya saudara dan memiliki ikatan keluarga yang kuat. Maklum, Dini terlahir bukan dari orang yang mampu. Ayah dan ibunya hanya seorang petani yang ada di desanya. Dan saat pernikahan akan dimulai, ayah dan ibunya terpaksa harus melakukan apapun karena yang nantinya menjadi calon mertua dari Dini adalah seorang bos besar di desa sebelah. Setelah mereka bertiga berbincang-bincang, Dini pun izin pamit kepada Bi Imah karena Mas Bagus sudah menunggunya di hadapan rumah Bi Imah. Bi, Cici, Dini pulang dulu ya, ucap Dini dengan menundukkan kepalanya. Bi Imah dan Cici pun mengizinkan Dini untuk pulang. Keduanya tampak tidak sreg dengan sikap Mas Bagus yang tidak mau masuk setiap Dini berada di rumah Bi Imah. Setelah berpamitan pulang, Dini pun segera menghampiri Bagus. Mereka berdua pun saling peluk dan meluapkan rasa rindu dan kangennya. Sudah sayang? Tanya Mas Bagus. Sudah Mas. Aku boleh ngomong sesuatu gak Mas? Tanya Dini. Boleh dong sayang, kata Mas Bagus. Tapi di dalam mobil aja deh, nanti ketahuan Bi Imah sama Cici kalau ngomongnya di sini. Senyum Dini sembari mengarahkan pandangannya ke arah Bi Imah dan Cici. Bi Imah dan Cici yang tahu saat keduanya sedang menjadi topik pembahasan hanya bisa tersenyum sambil tertawa ringan. Dini pun melambaikan kedua tangannya sebelum dirinya memasuki mobil Toyota. Mesin mobil pun dinyalakan. Bunyi suaranya yang menggelegar ditambah dengan elegannya mobil tersebut membuat Bi Imah dan juga Cici sangat terpesona dengan anak tunggal dari bosnya tersebut.
Bi Imah yang memang sudah bekerja bersama dengan kedua orang tua Bagus sangat menyadari jika Bagus adalah salah satu anak yang paling beruntung di dunia. Sejak kecil, keinginan Bagus selalu dituruti oleh orang tuanya. Bahkan untuk hal-hal yang tidak mampu dibelinya untuk anak semata wayangnya pun, yaitu Cici, kedua orang tua Bagus mampu menyulapnya bagaikan debu yang bertebaran di udara. Dan Bagus itu anak yang sangat beruntung ya, Nduk, ucap Bi Imah kepada anaknya Cici. Iya, Bu. Aku jadi sangat iri dengan Dini. Dia kok bisa ya dapetin Mas Bagus? Sudah ganteng, tajir, wangi, kaya raya, dan jadi anak tunggal lagi. Dan ayahnya bos besar pula di desanya. Apalagi yang kurang ya? Senyum Cici. Mobil pun kemudian berjalan pelan meninggalkan rumah Bi Imah. Mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk mengisi hari-hari sebelum pesta pernikahan dimulai. Di dalam mobil, Dini masih terdiam. Tampaknya moodnya langsung berubah seketika tatkala dirinya meninggalkan rumah Bi Imah. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dini hanya terdiam sembari menatap ke arah jendela mobilnya. Sayang, kok diem aja? Katanya mau ada yang diobrolin. Tanya Bagus sembari menyetir mobil kesayangannya dengan tenang. Aku mau tanya sesuatu, Mas. Ini tentang Bi Imah dan Cici, ucap Dini. Boleh sayang, silakan tanya. Kamu mau tanya apa sama mereka? Dan mereka juga udah ini kok, berada di bagian keluargaku juga. Ya udah, kamu mau tanya apa sih? Tidak seperti biasanya, Bagus sangat cerewet. Hal ini ia lakukan agar tidak membuat calon istrinya bersedih dan stres terkait hal-hal kecil yang mengganjalnya di dalam hati. Bagus tidak mau jika nantinya saat keduanya sudah berumah tangga, hal-hal tersebut tidak bisa diselesaikan dan malah membuat bukit-bukit masalah yang sangat besar. Karena itulah, dengan kerendahan hatinya, Bagus pun berusaha untuk menyenangkan calon istrinya dengan apapun caranya. Nih Mas ya, aku mau tanya, kenapa setiap kali aku berada di rumah Bi Imah, kamu gak pernah masuk ke dalam rumah? Kenapa kamu cuma ada di depan rumah dan berdiri dekat mobil? Kenapa sih gak mau lihat aku yang lagi dirias oleh Bi Imah? Bagus hanya terdiam. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Dini. Kini, ia hanya fokus ke depan untuk melihat jalanan yang semakin ramai saat memasuki jalan raya. Mas Bagus, kok diem? Enggak ada apa-apa sayang. Aku tuh cuma gak enak aja kalau ngerokok di dalam rumah Bi Imah. Jelas Bagus. Tapi kan Bi Imah juga merokok. Selalu saja wanita memiliki alasan untuk bisa menerima jawaban yang sesuai dengan hati dan diterima baik oleh pikirannya. Selama hal tersebut tidak terjadi, makhluk berjenis kelamin wanita ini akan terus-menerus mencecar pasangannya dengan berbagai macam pertanyaan konyol yang seharusnya tidak ditanyakan. Itulah wanita. Oke, aku jawab deh. Bagus menghela napas sejenak. Sebenarnya, dia tidak mau membahas hal ini. Yang ia inginkan adalah ketentraman hatinya dan juga calon istrinya. Namun karena pertanyaan tersebut selalu ditekan, maka mau gak mau, Bagus harus menjawabnya dengan sedetail mungkin kepada Dini. Jadi gini nih sayang ya, ucap Bagus dengan panggilan cintanya kepada Dini. Aku dari kecil sudah diasuh oleh Bi Imah. Keluargaku sudah menjadikan Bi Imah sebagai perias pengantin pribadi dari salah satu usaha yang bapakku miliki. Namun, di sisi lain aku tuh merasa risih
dengan anak tunggalnya yang bernama Cici itu loh. Dia kadang memberikan kepadaku perhatian yang lebih. Wajar saja memang. Aku kan majikannya. Namun aku tetap tidak suka jika hal itu melebihi dari garis perhatian wanita pada umumnya. Setelah mendapatkan penjelasan detail dari Bagus, Dini baru memahami akan alasan calon suaminya ini tidak masuk ke dalam rumah Bi Imah. Salah satu alasannya adalah karena anaknya Bi Imah sendiri, yaitu Cici. Memang benar, ketika Mas Bagus datang, orang yang pertama kali menyambutnya dengan senang hati adalah Cici. Sambutannya bahkan melebihi dari apa yang Dini kira. Baru suara mobilnya saja berdenging di telinga, Cici sudah menyiapkan wedang teh manis kesukaan Mas Bagus. Lalu, dia juga kerap memberikan makanan-makanan pasar dan yang lainnya agar Mas Bagus lebih lama berada di rumah Bi Imah. Lagi-lagi, Dini kembali terdiam. Entah hati seorang wanita terbuat dari apa. Jika bisa diibaratkan, hati wanita layaknya kain sutra yang memiliki tekstur yang halus, lembut, namun tidak licin. Sama seperti hati wanita, hatinya sangat sensitif dan sulit menerima banyak alasan yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Walau bibir mengucapkan kata tidak, hati wanita tidak seperti itu. Justru hati wanita adalah salah satu perasaan yang sulit untuk ditebak dan disangka-sangka. "Kamu marah lagi ya sayang?" tanya Bagus. "Enggak, aku enggak marah." "Ah, bohong. Buktinya tuh, pipi kamu merah," goda Bagus. Bagus pun mencoba untuk membuat guyonan yang menjadikan mood Dini menjadi lebih baik. Dan benar saja, atas godaan dan guyonannya tersebut, Dini kembali tersenyum. Bagus benar-benar sudah berhasil meluluhkan hati Dini yang terkadang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Selain itu juga, Bagus sudah berhasil membuat Dini menjadi wanita yang sempurna. Dia benar-benar tidak memandang siapa keluarga Dini, entah itu petani, orang kaya, pengusaha, pejabat, atau yang lainnya. Bagus tetap mengedepankan cinta dan kasih sayang dibanding ribuan derajat yang mampu membutakan mata cintanya. "Sayang, kalau ada apa-apa bilang ya, biar aku tahu. 1 minggu lagi kita mau menikah. Masa kalau ada masalah masih diem-diem aja? Kan biar aku juga tahu." "Iya sayang, maafin aku ya," balas Dini. Bagus mengelus rambut Dini dan Dini menyandarkan kepalanya di pundak Bagus. Sungguh indah kisah percintaan mereka berdua. Di saat bunga sedang bermekaran, lebah yang menghinggap dengan senang hati memberikan madu. Di saat dua pasangan sedang bermesraan, kisah cinta akan menjadi sebuah catatan baru dalam kehidupan yang semu. Perjalanan mereka kembali dilanjutkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:25 sore. Bagus mempercepat laju mobilnya. Setelah membawa Dini memutari tempat-tempat yang ia sukai, kini saatnya Bagus mengantarkan calon istrinya pulang ke rumah. Walau bagaimanapun juga, Bagus tetap mengedepankan kehormatan kedua orang tuanya. Ia dididik menjadi pria sejati yang taat akan aturan yang telah dijalankannya. Hatinya sudah terbentuk menjadi seorang satria sejak dini. Hal ini karena didikan dari kedua orang tuanya yang begitu menjunjung tinggi kehormatan serta sifat lemah lembut yang dimiliki oleh mereka. Sesampainya di rumah Dini, Bagus mematikan mesin mobilnya. Suara derungan dari mobil tersebut membuat kedua orang tua Dini segera keluar dari rumahnya untuk menyambut calon mantu mereka. Bagus dan Dini pun keluar dari mobil. Mereka berdua menerima sambutan hangat dari kedua orang tua Dini, yaitu Pak Tejo dan Ibu Sri. "Assalamualaikum," ucap Dini.
Waalaikumsalam. Kalian sudah pulang toh? Bapak dan Ibu kira kalian akan lama jalan-jalannya, ucap Pak Tejo. Enggak lah Pak, kan kami berdua sebentar lagi akan menikah. Jadi kami lebih memilih untuk jalan-jalan di sekitaran desa aja, sekaligus mengantarkan Dini mampir ke rumah Bi Imah. Jelas Bagus. Oh begitu. Bi Imah sehat? Tanya Pak Tejo. Alhamdulillah Pak, beliau sehat. Oh iya, saya nggak bisa lama-lama ya Pak, karena sudah sore, saya langsung pamit aja ya, ucap Bagus. Loh, Nak Bagus, nggak mau makan kolak dulu? Itu loh ibunya Dini bikin kolak, ucap Pak Tejo dengan candaan khasnya. Wah Pak, kebetulan ibu sama bapak di rumahnya udah nunggu nih. Malam ini kami mau membahas terkait pernikahan, jadi saya nggak bisa lama-lama, jelas Bagus. Mendengar kalimat tersebut, Pak Tejo dan Ibu Sri menjadi terenyuh. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika calon menantunya benar-benar mempersiapkan semuanya seorang diri. Sedangkan Pak Tejo dan Ibu Sri, mereka berdua hanya bisa memberikan doa dan bantuan lainnya yang mungkin tidak seperti layaknya keluarga Bagus yang memiliki segalanya untuk dipersiapkan. Nah, sebelumnya kami sekeluarga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang banyak ya. Kami tidak menyangka sebentar lagi derajat kami akan diangkat oleh Tuhan melalui pernikahan kalian berdua. Semoga selama pernikahan berlangsung tidak ada kendala dan gangguan aneh-aneh ya. Semoga selama pernikahan berlangsung semuanya berjalan lancar. Amin Pak, Bu. Bagus minta doanya. Semoga putri Bapak dan Ibu gak ngambekan terus ya, canda Bagus sambil tersenyum. Dini pun langsung mencubit perut Bagus dan sontak saja Bagus langsung berteriak sembari tertawa. Mereka semua pun tertawa dengan hal kecil seperti ini, benar-benar membahagiakan. Mereka semua berhasil memberikan kebahagiaan yang layak untuk bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya. Selesai berpamitan dengan Pak Tejo dan Ibu Sri, Bagus pun segera memasuki mobil antiknya. Saya pamit pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Pak Tejo. Mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah Dini dan menuju ke sebuah desa yang bernama Tejo Kromo. Ia kemudian sejenak membuka jendela hanya untuk melihat wajah cantik calon istrinya. Seketika Dini memperlihatkan senyuman indahnya seperti layaknya bulan purnama yang memiliki keindahan sinarnya. Desa Tejo Kromo adalah desa yang sejahtera. Dilihat dari tempatnya yang berada di bagian atas, desa Tejo Kromo diberkati dengan tanah yang subur dan warganya yang memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai peternak, tukang kayu, petani, bahkan banyak juga dari mereka yang memiliki dan memilih untuk menjadi pengusaha kain. Namun di desa Tejo Kromo, hampir semua orang mengenal Bagus. Orang-orang mengenalnya karena termasuk anak sematawayang dari bos kayu terbesar di desa tersebut. Kedua orang tua Bagus juga memiliki banyak pekerjaan yang salah satunya adalah sebagai pengatur pernikahan di sebuah tempat. Tidak heran jika saat musim nikah tiba, keluarga Bagus akan sangat sibuk untuk mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan. Sesuai dengan apa yang sudah diceritakan oleh Bagus, Bi Imah adalah orang yang sangat penting di keluarganya. Berkat Bi Imah, kedua orang tua Bagus memiliki usaha tambahan dan menjadikannya sebagai orang tersukses di desa Tejo Kromo. Namun, berbeda dengan apa yang sudah terjadi dan selalu terdengar di masyarakat, keluarga Bagus tidak hanya dikenal dengan hal-hal baik saja. Ada satu aib yang sangat populer di desa Tejo Kromo terkait dengan keluarga Bagus. Warga desa
telah mengetahui kegagalan Bagus dalam membangun keluarga. Bagus sudah 2 kali gagal membangun keluarga karena setiap kali dirinya menikah, istri yang dinikahinya langsung meninggal dunia. Dan itu biasanya terjadi setelah beberapa hari pernikahannya berlangsung. Tidak heran jika orang-orang menyebut Bagus sebagai duda muda di desanya. Oleh sebab itulah, kedewasaan dari Bagus tidak diragukan lagi. Dia mampu membuat para wanita yang dicintainya luluh dengan apa yang dia lakukan. Rumor buruk tentang keluarga Bagus ternyata hanya diketahui oleh sebagian orang. Mereka yang mengetahui hal tersebut biasanya orang-orang yang berasal dari keluarga korban atau mantan istri Bagus. Lalu, tersebar ke beberapa penjuru warga hanya untuk memberikan kepercayaan terkait dengan hal aneh yang dianut oleh keluarga Bagus. Namun rumor yang dibagikan oleh para warga tidak diindahkan oleh orang-orang yang tetap memuja dan memuji keluarga Bagus. Mereka juga yang sudah berkecimpung dalam pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua Bagus tidak akan mempercayai rumor kotor yang disebarkan oleh orang-orang yang memang tidak menyukai keluarga Bagus. Mobil berhenti di sebuah rumah mewah yang berada di tengah-tengah desa. Rumah yang dibangun di atas tanah yang sangat subur itu memiliki banyak sekali tanaman di depannya. Gerbang rumah yang menjulang tinggi hingga terdapat beberapa orang yang sering berlalu lalang karena memiliki urusan dengan kedua orang tuanya tampak menundukkan kepalanya ketika Bagus mendatangi rumah. "Dan Bagus datang," ucap salah seorang menundukkan kepalanya di saat mobil Bagus mulai memasuki gerbang rumah. Dari dalam rumah, keluar seorang wanita dengan rambut yang disanggul dan berjalan layaknya seorang putri. Dia adalah ibu dari Bagus yang bernama Ning Putri Melati. Orang-orang memanggilnya sebagai Bunda Melati. Hal ini dikarenakan Bunda Melati layaknya seorang ibu dari orang-orang warga desa Tejokromo. Dia sangat peduli dengan keluhan yang disampaikan oleh banyak warga. Dia juga tidak segan untuk membantu para warga untuk segera menikah dengan pembiayaan merias pengantin yang sangat murah meriah. Akan tetapi, kejadian-kejadian aneh biasanya terjadi saat para warga yang menikah dengan tawaran yang sangat menarik dari Bunda Melati. Biasanya, para pengantin yang mendapatkan tawaran tersebut beberapa hari setelahnya akan jatuh sakit. Bunda Melati berjalan menuju Bagus yang baru saja turun dari mobilnya. Bagus yang mengetahui kedatangan ibundanya langsung menundukkan pandangannya sebagai tanda hormat pada orang tuanya. "Bunda," sapa Bagus, "kamu yakin akan menikah dengan putri petani itu?" tanya Bunda Melati. Bagus hanya terdiam. Di hadapan ibunya, nyalinya menjadi ciut. Ia seakan tidak berani mengatakan apapun tatkala sudah berhadapan dengan ibunya sendiri. Yang Bagus rasakan, ibunya seperti memiliki aura khusus yang membuat orang-orang menunduk tanpa diminta. Karena itulah, pantas para warga yang ada di desa Tejokromo sangat menghormati Bunda Melati. Wibawa yang dimilikinya membuat para warga sangat ketakutan saat dirinya sudah berada dekat dengan Bunda Melati. Bunda Melati pun merendahkan tubuhnya sembari mengelus rambut anak tunggalnya itu. "Aku tidak yakin kamu akan membangun keluarga. Jangan lupakan janji yang sudah dibuat oleh keluarga kita." Bunga melati bermekaran. Musim nikah akan tiba dan kamu berada di musim nikah. Semoga
Sisir yang nantinya diberikan oleh Bi Imah kepada calon istrimu bukanlah sisir yang nantinya menjadi perhitungan selanjutnya. Ucap Bunda Melati pelan tapi tegas. Bagus pun langsung merendahkan tubuhnya hingga tubuhnya hampir bersujud dan mencium kedua kaki ibunya tersebut. Bagus seperti menolak dengan apa yang menjadi tawaran ibunya terhadap calon istrinya. Bagus mohon Bunda, jangan berikan sisir bercampur serbuk bunga melati. Sudah 2 kali aku gagal membangun keluarga. Apakah Bunda tega dengan Bagus? Bagus memohon kepada ibunya untuk tidak memberikan sisir bercampur serbuk melati kepada calon istrinya. Dia tahu sisir yang dimaksud bukanlah sisir biasa. Dan bunga melati yang diberikan oleh Bi Imah juga bukanlah sembarang bunga melati. Bunda Melati pun merendahkan tubuhnya sembari mengelus rambut anak tunggalnya itu. Aku tidak yakin kamu akan membangun keluarga, anakku. Jangan lupakan janji yang sudah dibuat oleh keluarga kita. Bunda Melati pergi meninggalkan Bagus yang masih menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah. Tidak berselang lama, kedua mata Bagus meneteskan air mata. Ia begitu merasakan kesedihan yang tiada tara tatkala ibunya mengatakan hal tersebut kepadanya. Seperti ada luka lama yang dirasakan oleh Bagus. Sisir dan Melati adalah sebuah musuh utama dan yang tidak ingin ia temui lagi dalam hidup. Karena kedua istrinya juga meninggal karena hal tersebut. Oleh sebab itu, Bagus tidak ingin membuatnya kembali terjadi dalam hidupnya. Ia ingin melepaskan semuanya dan tidak lagi terikat dengan ajaran sesat yang diajarkan pendahulunya yang kini menjatuhkan ketakutan dan kutukan itu kepada dirinya. 6 hari sebelum pesta pernikahan. Pagi hari yang indah, Dini sudah membantu kedua orang tuanya untuk pergi ke sawah. Seperti biasa, sebelum dirinya pergi ke sawah, Dini selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Bi Imah, yaitu memakan 1 buah bunga melati dan menyisir rambutnya di kala pagi, siang, dan sore hari. Bi Imah melarang kepada Dini untuk memakan bunga dan menyisir rambutnya di malam hari. Entah karena ada pantangan khusus atau hal yang lainnya. Menurut Bi Imah, jika Dini melanggar, nantinya akan terjadi sebuah kekacauan dalam hidupnya. Namun, kalimat yang masih membuat Dini terngiang-ngiang hingga saat ini adalah perkataan dari Cici yang memberikan alasan tidak masuk akal terkait dengan larangan tersebut. Cici mengatakan, jika nantinya Dini melanggar pantangan tersebut, Dini akan dihadiri oleh demit pengantin yang akan menerornya setiap hari. Sambil bercermin, Dini kemudian memakan 1 buah kembang melati sembari menyisir rambutnya dengan pelan-pelan. Perpaduan rasa sepat dan sedikit manis dengan aroma harum yang khusus dari bunga melati membuat Dini merasa melayang. Setelah memakan kembang melati dan menyisir rambutnya, Dini kemudian keluar dari kamarnya dan membantu kedua orang tuanya yang sudah berada di sawah. Kehidupannya yang sederhana membuat Dini tidak melupakan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh keluarganya. Dini diharapkan dapat memegang semua amanah yang telah diberikan oleh keluarganya.
Sementara itu, Pak Sumardi dan Ibu Sumi menyadari bahwa bulan pernikahan akan jatuh sebentar lagi. Mereka berdua seperti sudah siap untuk menghadapi hal-hal yang sudah biasa mereka hadapi. Seperti melakukan pemandian terhadap para mayat yang nantinya berguguran tepat di bulan pernikahan. Bu, sebentar lagi akan memasuki bulan pernikahan. Bulan yang penuh dengan kematian. Jelas Pak Sumardi. Iya Pak, Ibu tahu. Apakah ini ada kaitannya dengan rumor-rumor yang telah beredar, Pak? Pertanyaan Ibu Sumi cukup membuat Pak Sumardi terdiam. Mereka berdua bahkan tidak ingin turut campur terhadap rumor-rumor yang beredar di sekitaran warga. Di antara warga beredar rumor bahwa penyebab kematian para pengantin adalah satu hal, yaitu tawaran yang biasa diberikan oleh Bunda Melati kepada para warganya agar cepat menikah. Desa ini benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang notabene memiliki kekuatan tertentu. Jika memang rumor yang beredar itu benar-benar terjadi, kemungkinan besar kita harus mencari inti permasalahannya, Bu, ucap Pak Sumardi. Ibu Sumi masih belum melupakan jenazah yang meninggal saat dirinya masih dalam keadaan pengantin. Setelah dirinya dan Pak Sumardi ditelusuri, ternyata jenazah wanita tersebut adalah istri dari seorang anak terkenal di desa Tejokromo yang bernama Bagus. Pak, keluarga dari wanita tersebut terus menuntut keadilan kepada keluarga Bagus. Namun, tampaknya semua sia-sia. Karena itulah mereka menyebarkan rumor kepada warga lainnya untuk memberikan penjelasan terkait kematian aneh yang dialami anak mereka. Nama anak mereka Kusumawati. Dia adalah korban ke-8. Nah, jenazah tersebut dirias oleh satu orang yang sama, yaitu perias pengantin pribadi dari keluarga yang orang terkenal di desa ini. Yaitu Pak yang terkenal karena kekayaannya, jelas Ibu Sumi. Ketika Ibu Sumi menyebutkan nama Bi Imah, dadanya begitu sesak dan jantungnya berdegup kencang. Ibu Sumi seperti menaruh kecurigaan yang sangat besar kepada salah seorang warga desa yang sejak dulu bekerja di keluarga Bagus ini. Seakan menjadi gambaran terbaru dari Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Mereka berdua mengunjungi rumah korban ke-8 yang bernama Kusumawati. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mencari tahu soal kematian aneh yang terjadi kepada korban ke-8 ini. Keinginan mereka hanyalah satu. Sebelum musim pernikahan tiba, mereka berdua bisa menghentikan ini semua dengan mengaitkan beberapa pihak. Jika tidak, maka korban-korban selanjutnya akan berguguran. Akhirnya, Pak Sumardi dan Ibu Sumi memutuskan untuk mengunjungi rumah keluarga Kusumawati. Seperti biasa, kedatangan mereka berdua benar-benar sangat ditakuti oleh para warga. Setiap kali Pak Sumardi dan Ibu Sumi mendatangi rumah warga, itu seperti menandakan telah terjadi kematian dari salah satu anggota keluarga. Namun berbeda untuk kali ini. Kedatangan Pak Sumardi dan Ibu Sumi benar-benar menginginkan titik terang terkait 1 tahun setelah kematian Kusumawati.
Saat mereka tiba di rumah keluarga Kusumawati, seorang pria muda yang diyakini sebagai adik dari almarhumah menyambut kedatangan keduanya. "Pak Sumardi, Ibu Sumi, maaf, ada apa ya? Apakah ada kabar dari desa jika salah satu keluarga kami ada yang meninggal dunia?" tanya pria tersebut. Pak Sumardi dan Ibu Sumi hanya tersenyum. Tidak berselang lama, anggota keluarga lainnya juga mulai keluar secara bersamaan. Mereka semua menyambut kedatangan Pak Sumardi dan Ibu Sumi yang tidak seperti biasanya mengunjungi rumah warga kecuali jika memang ada tugas dari desa untuk memandikan jenazah. "Pak Sumardi, Ibu Sumi, tumben kalian berdua mengunjungi rumah kami. Apa ada sesuatu hal yang memang terjadi kepada keluarga kami?" tanya orang tua Kusumawati. "Tidak, Pak. Kami berdua hanya ingin bersilaturahmi saja. Semestinya setelah 1 tahun kita mendapatkan sebuah kasus yang aneh dalam sejarah pemandian jenazah di hidup kami ingin menanyakan banyak hal. Sebelumnya, maaf, kalau Mas ini namanya siapa ya?" tanya Bu Sumi. Pria muda yang diyakini sebagai adik dari almarhumah Kusumawati pun terkejut saat dirinya menjadi pembahasan pertama dalam obrolan yang disajikan oleh Pak Sumardi dan keluarganya. "Nama saya JK, Bu. JK Kusuma." Ibu Sumi hanya tersenyum. Ia kemudian kembali menatap ke arah orang tua almarhumah Kusumawati dengan tatapan yang serius tapi sedikit santai. "Benar, Bu. Dia bernama JK. Dia anak kami yang paling bungsu. Semenjak kematian Kusumawati, kami benar-benar dalam keadaan yang menderita," jelas Ibu Kusumawati. "Kalau boleh tahu, apakah benar Kusumawati dulunya dipersunting oleh anak dari bos kayu di desa ini? Namanya kalau tidak salah..." "Iya, benar. Benar, Bu. Dia adalah anak iblis. Dia keparat dan bajingan di desa ini. Bagus Pramulyo Hantoro. Dia sengaja menyunting putri kami hanya untuk ambisi orang tuanya." Pak Sumardi dan Ibu Sumi yang mendengar hal tersebut langsung terkejut dengan sumpah serapah yang keluar dari mulut Bapak Kusumawati. Bahkan, dia juga telah menyimpulkan bahwa kematian anaknya hanya dipergunakan untuk keperluan pribadi keluarga Bagus. "Ambisi orang tuanya?" tanya Pak Sumardi. Pak Sumardi dan Ibu Sumi belum tahu tentang rumor dari para korban pengantin di desa Tejakromo ini. Perias dari keluarganya memiliki ingon-ingon atau peliharaan gaib begitu, Bu, ucap Ibu Kusumawati. Sebenarnya yang dimaksud oleh Ibu Kusumawati adalah peliharaan yang tidak tampak atau gaib. Biasanya, orang yang memiliki peliharaan harus siap juga untuk memberikan makan kepada peliharaannya yang bertujuan sebagai salah satu syarat agar peliharaan tersebut tetap terikat dan terkekang dengan kehendak yang diinginkan tuannya. Sebelum Kusumawati dipersunting, 7 hari sebelumnya dia selalu disuruh oleh orang tua Bagus untuk mengunjungi rumah salah satu perias pengantin pribadinya. Lalu Wati diberi satu kresek hitam berisi kembang melati dan sisir khusus yang hanya boleh digunakan olehnya. "Kembang melati dan sisir?" tanya Pak Sumardi. "Benar. Ada yang aneh saat itu. Wati hanya boleh memakannya
Dikala waktu pagi, siang, dan sore, dia tidak boleh memakan atau menyisir rambut di malam hari. Katanya, jika nanti melanggar pantangan tersebut, maka demit manten akan mendatanginya. Dek, Ibu Sumi mengingat sesuatu. Dirinya dan Pak Sumardi saling menatap satu sama lain. Sepertinya keduanya mengetahui bentukan dari demit pengantin yang dimaksud oleh bapaknya Wati ini. Di hari ke-6, saat dimana Wati ingin sholat, dirinya mengaku melihat kejadian aneh di kamar mandi tatkala ingin mengambil air wudhu. Wati mendapati banyak kembang melati yang berjatuhan di lantai. Lalu, dia juga menemukan sisir yang sama di kamar mandi. Dek, tiba-tiba... Demikianlah kisah Ngunduh Jiwo bagian kedua. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan info kisah-kisah terbaru di channel Pusaran Misteri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.